Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulianisa Agustin. Saya dari kelas 4 TA 22. Saya ingin mempresentasikan materi yang berjudul memahami risiko utama dalam bisnis. Yang pertama ada risiko pasar. Lingkungan eksternal, definisi risiko pasar berasal dari faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi kesehatan finansial perusahaan. Perbedaan dengan risiko kredit. Risiko kredit pertama adalah terutama bersifat internal pada lembaga perbankan atau keuangan, misalnya gagal bayar pinjaman, masalah di lembaga keuangan yang non-bank. Yang kedua ada risiko pasar, yaitu kekuatan eksternal yang luas memenuhi dinamika pasar. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi risiko pasar, yang pertama ada dinamika permintaan dan penawaran. Yang pertama ada keseimbangan, titik di mana permintaan pembelian bertemu dengan penawaran penjual menetapkan harga pasar. Yang kedua ada likuiditas atau kesehatan pasar. Indeks LQ45 mempresentasikan 45 saham liquid atau mudah diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Dari total 941 saham, hanya 45 yang likuiditas. 2. Pentingnya LQ45 dan indeks harga saham gabungan yang sangat sehat didukung oleh minat LQ45 menarik investasi asing. Jika investor menarik dana kembali ke negara seperti Amerika, hal itu mengurangi aliran modal domestik. Yang ketiga ada dinamika perdagangan global. Dampak Amerika Serikat dan Tiongkok. Yang pertama ada konteks pasar tradisional. Secara historis, Amerika Serikat telah menjadi pasar ekspor utama bagi Indonesia. Yang kedua ada perang dagang antara Amerika Serikat, Tiongkok, dan efek berantai. Yang pertama, rute awalnya dimulai dari Tiongkok menjual produk ke 16 negara dengan harga murah, kemudian negara-negara ini menjualnya ke Amerika Serikat. Kebijakan MAGA, Trump menerapkan tarif lebih tinggi pada barang-barang Tiongkok, memaksa 16 negara untuk mengekspor langsung ke Amerika Serikat untuk menghindari tarif ini. Tiongkok tidak bisa lagi menggunakan struktur tarif lama. Selanjutnya ada efek domino, yaitu gangguan perdagangan di suatu ekonomi besar dapat memicu masalah berjenjang secara global. Adanya nilai tukar, yaitu dolar menguat. Dolar AS yang lebih tinggi berarti lebih banyak rupiah Indonesia dibutuhkan untuk membeli 1 dolar. Yang kedua ada dampak ekspor. Dolar yang kuat dapat membuat ekspor Indonesia lebih mahal bagi pembeli asing, mengurangi permintaan. Yang ketiga ada devisa atau cadangan devisa. Ini pentingnya sebagai cadangan mata uang asing liquid suatu negara, memberikan stabilitas selama penggeseran ekonomi. Adapun penyesuaian ketenaga kerjaan dan produksi, yaitu PHK, pemutusan hubungan kerja, konsekuensi langsung dari kemerosotan ekonomi atau penurunan permintaan. Yang kedua ada mengurangi produksi, yaitu perusahaan mengurangi produksi untuk menghindari kelebihan persediaan dan mengendalikan biaya. Produksi yang berlebihan menyebabkan biaya lebih tinggi dan potensi PHK jika penjualan tidak sesuai. Adapun suku bunga acuan, suku bunga utama bank sentral mempengaruhi suku bunga pinjaman untuk bank komersial. Dampaknya, suatu bunga yang lebih tinggi dapat menghambat pinjaman dan aktivitas ekonomi. Selanjutnya ada margin, yaitu definisinya adalah selisih antara pendapatan dan biaya atau harga jual dan biaya. Dampaknya, penurunan margin dapat menandakan tekanan pasar atau peningkatan biaya yang mempengaruhi profitabilitas. Adapun juga kebijakan pemerintah dan Amerika Serikat. Perubahan kebijakan pemerintah domestik atau internasional seperti dari Amerika Serikat dapat secara signifikan mengubah kondisi pasar. Yang kedua ada force majeure atau keadaan yang tidak terduga, misalnya bencana alam, pandemi yang tidak dapat dihindari dan sangat mempengaruhi pasar. Yang kedua ada risiko operasional, yaitu lingkungan internal. Definisinya adalah risiko operasional muncul dari dalam perusahaan itu sendiri. Fokus terutama mengevaluasi aktivitas dan kepatuhan terhadap standar operational producer atau SOP. Contohnya kegagalan sistem, kesalahan manusia, penipuan, proses internal yang tidak memadai. Itu saja presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.